Permisi Bu, Ya. kami dari mahasiswa ST Budi Pertiwi mohon izin untuk sosialisasikan terkait promosi kampus. Ibu boleh dilihat dulu. Sebelumnya kalau boleh tahu, ibunya udah berkuliah atau belum ya? Sudah. Sudah semua. satu belum. Oh, lagi berproses ya. Nah, ya barangkali kalau ibunya punya anak yang saat ini SMA atau SMK yang mau lulus, itu boleh ya untuk direferensikan ke kampus STB Budi Pertiwi. Dan barangkali kalau ibu-ibu punya tetangga yang sama anak-anaknya, atau mungkin tetangga ibu sendiri belum berkuliah, pengen berkuliah, boleh juga diarahkan ke kampus kita. Seperti itu. Ibu juga boleh mau dicek. Ya. Ini Bu, ini duduk Bu. Ada berapa jurusan? Untuk jurusannya itu sementara ini hanya ada satu, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Seperti itu. Nah, apalagi kalau ibu yang berdomisili di Desa Kondang Jaya itu mendapatkan kesempatan jalur desa atau rekomendasi desa yang dimana biaya kuliahnya itu hanya sebesar 1,1 juta saja. Kalau untuk normalnya di reguler pagi itu 2,5 juta. Reguler malam, iya per semester UKT-nya. Ya. Jadi nanti setiap semester itu hanya sekitar 1,1 jutaan aja. Iya. Seperti itu. Nah, kalau misal lanjutan, ini ada kita menyediakan untuk mahasiswa pindahan. Jadi kalau misal ibu merasa kayak, wah saya pengen pindah aja nih ke STB Budi Pertiwi, itu bisa. Nanti kita akan cross check dari transkrip akademiknya atau KHS-nya. Ya dihitung. Kayak nanti misalnya anggap ibu saat ini kan di semester berapa kalau boleh tahu? Udah lama, tapi kuliahnya baru sampai 3. Oh ya. Tapi harus selinier yang awal nggak? Nah, nanti kita akan cross check dulu Bu. Anggaplah kan karena kita fakultasnya itu ekonomi bisnis, yang masih serumpun itu kan ada manajemen, akuntansi, ekonomi bisnisnya itu sendiri, sama ekonomi pembangunan. Nah, kalau Ibu di antara keempat prodi ini itu masih bisa kita make sense. Tapi kalau Ibu di luar itu atau tidak linear, itu kita akan lihat dari mata pelajarannya, mata kuliahnya. Anggaplah beberapa mata kuliah ada yang selinear nih, nah itu bisa kita konferensi. Jadi bisa jadi ibu yang harusnya kalau semisal emang nggak linear banget, ngulang lagi dari semester 1, tapi dengan di cross check dari konferensi itu bisa jadi di semester 2 atau 3 untuk melanjutkannya. Seperti itu. Untuk persyaratannya itu ada di belakang brosurnya ibu ya. Bagi yang emang pendaftar bukan pindahan, itu formulir, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, fotokopi KK, fotokopi KTP, dan pas foto 3x4. Dan bisa mengisi nanti untuk link pendaftarannya akan di-share dengan menghubungi kontak personnya. Kayak gitu. Dan kalau untuk pindahan juga hampir sama, cuman di bedanya itu kalau yang pendaftaran biasa dia transkrip nilai. Kalau pindahan dia liatin transkrip akademiknya atau kartu hasil studinya yang terakhir. Seperti itu. Itu jalur beasiswa. Ya. Itu kayak saya kan pekerja sosial ya. Ya. Ada beberapa anak KPM, keluarga nggak mampu gitu, dia pengen kuliah, bisa nggak jalur Bisa, Ibu. beasiswa? Bisa. Nah, itu apa yang jadi syaratnya? Oke, nah jadi untuk sementara ini untuk program tadi ya bantuan sosial itu ada 2, yang pertama itu KIP kuliah dan satunya lagi itu PKH. Iya, PKH. Nah, kalau KIP kuliah itu kita terintegrasinya oleh pemerintah daerah. Jadi yang bakal mengatur segala rinciannya dari pihak daerahnya. Jadi kita hanya mengikuti. Tapi kalau untuk PKH, kampus punya wewenang sedikit untuk bisa melakukan program keluarga harapan tersebut. Jadi caranya tinggal mahasiswa baru ini ke desa untuk melampirkan pembuatan SKTM dan DTKS ya. DTSN sekarang. Ya, DTSN. Setelah itu hasil yang tadinya dokumen-dokumen itu dikumpulkan dan dibawa di kampus, ntar akan diarahkan oleh pihak kampus. Seperti itu. Kalau untuk PKH sendiri, itu tuh dari kitanya UKT-nya jadi 700.000 aja Bu, dan itu bisa dicicil. 700.000 per semester. Jadi untuk PKH. Iya. Khusus untuk anak PKH. Iya. Kalau normal di 2,5, 3 dan 4,5 tergantung kelas yang di 700.000, dan itu pun kita bisa dicicil per bulannya.
Jadi kurang lebih bisa ya sebulannya 110 sampai 25 itu ada kayak gitu. Terus ini satu, kalau misalkan anak ASN, mereka berhak nggak menerima beasiswa KIP gitu? KSN tuh Anak yang ASN. Oh, ASN. Nah, Nah, mereka sebenarnya berhak nggak dapat gitu, oke. beasiswa gitu? Iya, sebenarnya kalau dari surat Berarti yang punya PIP itu ya Ya, iya, program Indonesia Pintar. Ya, jadi ya kalau yang punya PIP biasanya masih bisa Langsung. untuk ke KIP. ya. Cuman balik lagi untuk seleksinya itu bukan dari pihak kampus, tapi pihak daerah. Oh, dari daerah. Pemdanya. Iya. Iya, jadi Jadi kampus beasiswanya cuma dua itu ya, KIP sama PKH ya. PKH, iya Ibu. Dari prestasi apa belum ada ya? Untuk itu nanti kita akan coba usulkan juga, Oh. karena kan memang ya untuk mahasiswa atau siswa yang akan menjadi mahasiswa ini yang memiliki prestasi harusnya lebih diperhatikan lagi. Iya, itu. Jadi punya beasiswa unggulnya gitu. Nah mungkin nanti akan jadi saran juga dan masukan buat kampus ke depannya. Siap. Nah untuk sementara ini masih IPK dan juga PKH. Oke. Seperti siap. itu. Iya. Makasih. Ya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang terlintas setelah hasil sosialisasi ini bisa hubungin aja ya kontak Oke, personnya ada di siap. situ. Ya. Makasih. Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya, ibu-ibu semua. sama-sama.